Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku para hamba Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini memiliki nama yang komplit, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Abu Kilabah yang hidup di Basrah kawasan tepi Irak, dan beliau ada pada masa akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Kilabah ini sahabat Rasulullah yang ada pada di akhir masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sekitar tahun 90 Hijriah. Beliau sahabat Rasulullah, lahir di Basrah dan tinggal di Basrah. Diceritakan kehidupan terhadap beliau, Abu Kilabah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang alim, begitu pula hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Abu Kilabah ini tidak pernah berpikir terhadap kepentingan kehidupan dunia. Kehidupannya hanya untuk ibadah dan ibadah. Kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tersebar di kawasan daerah Basrah. Begitu terdengar ada seorang sahabat di akhir masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Kilabah ini, terkenal dengan juhudnya, terkenal dengan kebaikannya, begitu pula sangat masyhur dengan ilmu dan ibadahnya. Akhirnya Abu Kilabah ini dipanggil di hadapan hakim pemimpin dan akan dijadikan seorang pemimpin qadhi di satu daerah di Basrah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nanti dengan ibadahnya, takut bagaimana nanti hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula takut bagaimana pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Abu Kilabah ini lebih baik memilih menolak dan tidak mau terjadi fitnah, meninggalkan Basrah, pergilah ke negeri Syam. Subhanallah. Kalaulah sekarang ini di zaman kita, ada orang alim ditawari jabatan, kayaknya kagak berpikir dua kali. Berbeda dengan Abu Kilabah. Alim, soleh, ahli ibadah, begitu mau diangkat untuk menjadi seorang pemimpin di satu daerah di Basrah, lebih baik memilih pergi dari Basrah, menghindari fitnah dengan pemimpin, dan dia menuju ke Syam. Berjalan kaki dengan ribuan kilometer, ditemani dengan teman dan putra kesayangannya. Padang pasir, panas yang sungguh sangat tidak bisa menahan pada jasad seseorang.
Karena di negara Arab kalau sudah panas, ya luar biasa. Beda dengan negara kita. Padang pasir, musim panas, luar biasa. Di tengah perjalanan antara Basrah menuju Syam, Abu Kilabah ini mendapatkan musibah. Musibah yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam musibah itu terjadilah tangannya buntung, kakinya hilang, dan matanya pun buta. Sungguh sangat mengenaskan. Seorang yang ditawari akan menjadi pemimpin, penguasa di daerah Basrah, malah lebih baik meninggalkan di tengah perjalanan, mendapatkan musibah, matanya buta, kakinya pun buntung, tangannya pun tidak ada. Ditinggallah di satu kemah, dan saat tinggal di satu kemah, Abu Kilabah tidak berkata apa, tidak mengucapkan apa, tidak pernah menyalahkan apa yang terjadi, hanya berkata lisannya, hatinya, kepribadiannya berkata, Allahumma auzi'ni, terus berkata, terus mengucap, Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi'u bihi syukru ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltinatani ala kasirin man khalaqta tafdila. Terus berkata, terus berucap, dan itulah ucapan yang diucapkan. Kenapa? Hanya kalimat itu yang diucapkan dalam lisannya, Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi'u bih. Ya Allah, tunjukkanlah kami memuji kepadamu dengan pujian yang menjadikan syukur nikmat yang sangat besar kepadaku. Wa faddal tani ala katsirin man khalaqta tafdila. Dan engkau ya Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku yang sangat luar biasa, yang banyak, yang tidak mungkin ada kepada yang lain. Subhanallah. Seorang alim, seorang yang sangat sempurna, ahli ibadah, meninggalkan amanah yang sangat besar saking rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya pun buta, dan dia berkata hanya Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi'u bihi syukru ni'matik allati an'amta biha alayya. Apa kata Abu Kilabah? Saya masih bisa ada lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan gunung meruntuhi saya, andaikan laut terjadi kepada pribadi saya, andaikan ada sesuatu yang sangat besar terjadi kepada pribadi saya, maka saya tidak bisa apa-apa. Tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat besar, Allah masih memberikan lisan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bertanya, "Ya Abu Kilabah, bagaimana dengan terjadi kepadamu?" Saya mensyukurinya, dan ini pun adalah sesuatu anugerah nikmat yang sangat besar. Terus bagaimana dengan keseharian? Ya, keseharian saya makan, dikasih makan sama anak saya. Minum, dikasih minum sama anak saya. Saya pun kalau dingin dikasih selimut sama anak saya. Anak saya satu-satunya dan anak saya kesayangan anak saya. Anak saya sangat luar biasa pengabdiannya pada saya. Tapi sudah 3 hari anak saya tidak ada. Karena Abdullah ini sudah mengetahui bahwa anaknya itu adalah mendapatkan musibah,
yang konon satu pendapat diterkam dengan harimau sehingga mati. Sehingga Abdullah berkata kepada Abu Kilabah, "Ya Kilabah, saya ingin bercerita terhadap bagaimana terjadinya kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam diberikan sakit yang berkepanjangan dengan puluhan tahun." Betul. Terus bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam memiliki harta yang sungguh sangat banyak dan harta itu hangus. Istri pun meninggalkannya. Benar. Bagaimana dengan kesayangan anaknya? Nabiullah Ayub alaihissalam dengan penuh kebahagiaannya, anaknya pun dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu pulang ke rahmatullah. Ya, betul yang terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Bagaimana kalau seandainya terjadi kepadamu? Ya Kilabah. Jawabannya, ini maksudnya apa dan ini ada apa? Wahai Kilabah, saya melihat anakmu di pinggir sungai dan anakmu diterkam harimau dan sudah pulang ke rahmatullah. Apa jawab Abu Kilabah? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan Abu Kilabah tidak pernah sedih meneteskan air mata. Bagaimana dia merongrong, menangis, atau pula dia bagaimana derita yang dirasakan. Hanya Abu Kilabah menyampaikan dan berkata, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anakku sudah diperlihatkan siksaannya adalah di alam dunia. Kalaulah anakku diperlihatkan nanti di alam akhirat, siksaan alam akhirat lebih pedih daripada di alam dunia. Subhanallah. Kesabaran Abu Kilabah yang sampai tulang hanya sebatas tulang, begitu pula kehidupan yang sangat menderita, dikonon wafat di dalam perjalanan menuju ke Syam. Datanglah 4 orang sebagai pengawas dan bertanya, apa ini yang terjadi? Ini ada musafir dari Basrah menuju Syam. Terus kejadiannya mendapatkan musibah bertubi-tubi sampai anaknya pun dimakan harimau. Coba saya lihat. Begitu dilihat, subhanallah, ternyata Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi yang beliau ditawarkan untuk menjadi pejabat, malah dia meninggalkan dan lari ke Syam, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari kisah keimanan Abu Kilabah yang sungguh sangat luar biasa, juhud, qanaah, tawadhu, waroknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya berbeda di masa sekarang. Ya, sangat berbeda di masa sekarang. Bagaimana letak berbedanya? Apa yang telah disampaikan kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masa sekarang? Oh, kalau masa sekarang, jangankan orang alim, jangankan orang yang punya kemampuan, yang ilmunya tinggi, orang bodoh saja. Orang bodoh saja. Oh, kalau sudah ngomong jabatan, jangankan jabatan daerah, sampai tingkat lurah, RT, tingkat lurah, RT, itu main sikut, main embat, main duit. Saking maksanya pengen jadi jabatan. Yang lebih saat ini sekarang, terkadang kita memandang kepada seorang orang ini alim. Kita pandang alim. Oh, sampai ngomongnya juga, kalaupun siapapun jabatannya dan dia menjadi presiden, saya tetap oposisi, katanya. Tapi begitu ditawarkan untuk menjadi pejabat, semua ucapannya hilang. Semua keteguhan hatinya hilang. Dia main sikat dan main embat.
Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita dengan keilmuannya alim, kepribadiannya soleh, kemampuannya hebat, ibadahnya pun tidak diragukan, bacaannya pun tidak diragukan. Tapi sudah kalau ngomong jabatan, kayaknya zaman dulu sahabat atau mungkin tabi'in itu cuma hanya sebatas cerita. Sekarang ini paling empuk, paling enak, paling jabatan. Kita lihat bagaimana madzhabul arba'ah, subhanallah. Madzhabul arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dia lebih baik memilih diintimidasi. Lebih baik memilih disiksa, bahkan lebih baik memilih di penjara daripada harus mengakui jabatan. Yang terkini, bagaimana ulama Indonesia, Abu Hamka, subhanallah, dengan bagaimana beliau untuk mempertahankan pemikiran keislamannya, syariatnya, juhudnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih nyaman, lebih enak di penjara daripada harus mengakui dan nyaman dengan pemerintahan. Ini zaman sekarang. Nah, kalau kita bandingkan pada zaman masa dulu, orang-orang lebih baik memilih banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lebih baik memilih jabatannya bersanding dengan para aparat pemerintahan. Bagaimana kehidupan kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min indillah khair law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqu, kalaulah mereka semua itu, sesungguhnya mereka semua itu beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala kebaikan. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka semua ada, ya'lamun, mengetahui. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, orang yang beriman bukan hanya sebatas beriman. Orang yang bertakwa bukan hanya sebatas bertakwa. Sebaliknya, di balik keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerah yang besar. Pahala yang sungguh sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lamathubatum min indillahi khair. Mereka mendapatkan pahala kebaikan yang sangat luar biasa. Apa pahala yang sangat luar biasa? Orang yang beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membahas apa yang didapatkan orang yang beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita jelaskan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Masalah dasarnya di mana? Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu dia bertakwa. Nah, ini yang harus kita bahas lebih dasar sebelum kita membahas bagaimana keagungan dan kemuliaan orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu bertakwa. Jadi ibaratnya ada seseorang masuk ke dalam rumah. Sesudahnya masuk ke dalam rumah, maka ikutilah peraturan di rumah itu. Kita masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah kita ini orang Islam. Kita percaya, disebutlah orang yang beriman. Orang Islam yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu
dia menjalankan amalan-amalan keislaman dan keimanannya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali menilai kepada orang Islam selama Islamnya atau pula iman kepada keimanannya orang yang muslim dan begitu pula yang mukmin iman kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu menjalankan keimanan dan keislamannya. Dan apabila seorang muslim yang menjalankan keislaman dan keimanannya, maka akanlah terjadi golongan muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bertakwa? Banyak sekali dalam kehidupan kita hidup di alam dunia ini. Hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikatakan dia percaya kepada Allah. Begitu pula dia percaya kepada kitab Allah. Tetapi di balik imannya percaya kepada Allah, kepada kitab Allah, sebatas hanya ucapan dan sebatas hanya berkata iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesemuaannya ada wujud dalam Al-Qur'an. Ada wujud dalam Al-Qur'an. Yang pertama, nih, kita ini sering baca Al-Quran, apa enggak? Ya, bagaimana kita bisa dikatakan orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau pula sebaliknya, kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran hanya sebatas dijadikan pajangan. Ya, Al-Quran hanya sebatas dijadikan pajangan. Isinya Al-Quran. Dibaca cuma hanya ayat buat ngusir setan. Nah, lah di sini kan repot. Yang dibaca cuma ayat untuk ngusir setan. Padahal kandungan kehidupan seseorang, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemikiran, bentuk dalam kolbu kita, bentuk dalam kepribadian kita, dan kehidupan umat manusia ada dalam Al-Quran. Iman seseorang akan hilang. Iman seseorang akan turun. Ketakwaan pun akan jauh. Islam hanya sebatas Islam kalau orang itu tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Dasar orang yang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang baca Quran. Tuh, jelas. Kalaulah manusia sudah jauh dari qiraatul Quran, maka keimanan seseorang, imannya mungkin ada, tapi takwanya hilang. Nah, jadi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Sekarang bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba sekali lagi, bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira manusia, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan begitu saja? Dan semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diuji bagaimana kadar keimanannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji bagaimana kadar keimanannya. Sekarang kita diuji kadar keimanannya dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Itu adalah perintah sebagai ujian keimanan. Sekarang di bulan Ramadan ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah, betapa beratnya. Sudah tahu kita ini jarang puasa. Udah tidak tahu jarang puasa bulan Ramadan ini, tiba-tiba kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Itu adalah ujian keimanan.
Di saat kita dulu kaya, di saat kita punya segalanya, kita memiliki segalanya, kita iman seiman-imannya, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman seiman-imannya. Kekayaan hilang, musibah silih berganti, yang satu selesai, datang lagi musibah yang lain. Itu merupakan satu ujian. Bagaimana dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Bagaimana dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula diri kita. Subhanallah, dulu kita enak, hidup nyaman. Betul, dulu hidup enak dan nyaman karena dulu tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, betul, beriman, tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Baik itu ujiannya berita perintah Allah Subhanahu wa taala, atau pula ujiannya adalah musibah, berbagai macam bentuk musibah yang terjadi. Nah, orang yang iman kepada Allah mendapatkan ujian musibah. Musibah ini bukan berarti musibah yang menyakitkan. Yang dianggap enak itu musibah, yang dianggap nikmat itu musibah, yang kita merasa hebat segalanya itu musibah, kita punya jabatan itu musibah, segala yang kita rasakan itu adalah musibah. Di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji berapa besar keimanan kita kepada Allah, alhamdulillah lolos. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota dalam kehidupan, baik kehidupan dunia atau pula kehidupan akhirat. Bagaimana orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kehidupan dunia dan akhirat. Apa bentuk kehidupan dunia? Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan diberikan kenyamanan, ketenangan oleh Allah. Kenyamanan dan ketenangan oleh Allah. Betul. Karena hidup yang paling mahal kehidupan di alam dunia ini adalah ketenangan. Apapun pekerjaannya, kehidupan kita, kehidupan di alam dunia ini adalah ketenangan. Dan bagaimanapun tujuannya manusia, berbagai macam aktivitas dan berbagai macam kreativitas, itu adalah kenyamanan. Sungguh umat manusia hidup di alam dunia ini tidak akan ada artinya kalau tidak menemukan kenyamanan. Mari kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang kita dengar berita di negara-negara Eropa. Ada jembatan di Belanda, begitu pula banyak daerah di Amerika, tempat untuk bunuh diri. Berapa banyak berita mengabarkan kepada kita, dari kalangan kecil sampai kepada kalangan besar, dari pejabat rendah sampai pejabat tinggi, bahkan yang lebih naif lagi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang jenderal bisnis narkoba. Ada seorang AKBP bisnis narkoba. Dan ada pula para pejabat, mereka mencari ketenangan bisnis narkoba. Dan ada yang mereka mengambil narkoba untuk dibisniskan narkoba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada dasarnya bukan butuh, pada dasarnya bukan masalah gajian, tapi mereka mencari ketenangan. Hidup di alam dunia ini adalah mencari ketenangan. Banyak orang yang minum obat, cari ketenangan. Banyak mereka yang lari ke berbagai macam tempat, hiburan malam di tengah malam, sampai 1 minggu ada di dunia malam, pada dasarnya mencari ketenangan. Betapa beratnya umat manusia di alam dunia ini
mencari ketenangan. Ternyata ketenangan bukanlah ada pada kekayaan, bukan ada pada jabatan, bukan ada besarnya umat manusia, tetapi ketenangan ada dalam jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan bukan bersumber daripada harta, ketenangan bukan bersumber daripada jabatan, tetapi sebaliknya, ketenangan adalah hati mereka yang selalu hatinya mu'allik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di saat punya jabatan, jadikan jabatan itu adalah zikir kepada Allah. Jabatannya sebagai zikir kepada Allah. Bagaimana jabatan sebagai zikir kepada Allah? Jabatannya sebagai amanah. Di saat seseorang mendapatkan kemuliaan dari orang lain, mendapatkan kemuliaannya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tidak ada yang ditakuti. Mendapatkan ketenangan dalam diri manusia, orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rizki oleh Allah. Nah, ini yang paling nikmat dalam hidup ini adalah dimudahkan rizki. Terkadang seseorang berpikir bahwa rizki itu adalah uang. Ya, memang betul, materi rizki itu adalah uang. Padahal kalau kita pikirkan secara sadar, bahwa rizki yang paling besar dalam kehidupan umat manusia, itu bukan uang. Dan yang namanya uang, materi yang kita dapatkan, itu adalah rizki yang paling rendah, serendah-rendahnya rizki. Ini perlu diingat. Jadi bukan uang, karena uang itu tidak menciptakan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rizki silaturahmi. Nah, itu rizki. Rizki silaturahmi. Bagaimana rizki silaturahmi? Di saat kita datang kepada orang lain senang kepada kita. Di saat kita butuh kepada yang lain pun mereka menyambutnya kepada kita. Di antara satu sama lain mereka menghormati kepada kita. Dari kita silaturahmi menghormati di antara satu sama lain, maka timbullah satu kepercayaan. Dan kepercayaan itu timbullah yang namanya rizki. Itu adalah rizki yang paling besar. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi pejabat. Wow, jabatannya lumayan, jenderal. Saudara kita yang menjadi direktur. Wow, hebat. Jabatan lumayan, direktur. Pintu tertutup, orang pun menjauh, silaturahmi pun terputus, yang akhirnya ada kesombongan dirinya, sumpek dalam pribadinya, dan akibatnya putuslah yang namanya rezeki. Sehingga dia punya apapun, tidak merasa untuk dinikmati, dan dia dijauhi oleh sesama manusia. Subhanallah. Itu adalah rezeki yang sangat besar. Begitu pula yang kita miliki dalam badan kita. Ada orang punya segala-galanya, makan segala pun ada, saat mau makan kagak enak. Kenapa kagak enak? Ya karena ada jenuh. Jenuh. Tapi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, makan ini enak, makan itu enak, makan soto juga enak, segala-gala enak. Itu adalah rezeki. Mata kita bisa melihat dengan pandangan yang jauh. Wah, luar biasa, itu adalah rezeki. Telinga pun bisa mendengar.
jalan pun kita masih gagah, itu adalah rezeki. Dan berapa banyak? Yo, baru pensiun, uang ada, segala-gala punya, istri pun muda, rezekinya dicabut, sakit, stroke. Tuh, jelas. Jadi kita yang iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam arah, dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam apapun bentuknya, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dipermudah rezekinya. Yang ketiga, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidupnya akan menikmati. Jadi hidupnya menikmati. Tidak ada sesuatu yang harus dikejar sehingga hidup ini merasa terburu-buru. Bisa kita memahami bagaimana kita menikmati. Di saat kita makan, ada makan itu yang terburu-buru, ada makan yang menikmati. Di saat kita menikmati hidup ini, serasa nikmat. Begitu pula makan. Di saat kita makan, menikmati makan kita, nikmat. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini semuanya penuh dinikmati. Di saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meributkan apakah itu 8 rakaat atau pula 20 rakaat. Enggak pernah ngapain taraweh rakaat diributkan. Ya, itu masih banyak belajar. Tidak pernah orang iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meributkan yang namanya tahlilan bid'ah atau pula bukan bid'ah. Ya, qiraatul Quran itu tidak ada yang namanya tahlil itu bid'ah atau ghair bid'ah. Tidak pernah meributkan orang yang iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala membid'ahkan kunut salat subuh, tidak pernah. Karena itu dilakukan oleh para mujahid dan di dalamnya isinya adalah doa. Kita ini orang baru, kita baru bisa baca Al-Fatihah. Kenapa kita seperti halnya mujahid? Imam Syafi'i yang paling alim. Imam Syafi'i sangat teliti dengan apa yang dipatwakannya. Beliau menggunakan kunut. Jadi orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menikmati, bukan meributkan. Menikmati ibadahnya, menikmati hidupnya, menikmati apa yang ia dapatkan. Berapa sih kita makan di dunia ini? Berapa sih kebutuhan kita di alam dunia ini? Berapa sih yang kita butuhkan? Bagaimana keperluan belanja kita di alam dunia? Tidak besar. Tapi kenapa? Orang-orang Indonesia, sana korupsi, sini korupsi, di sana korupsi. Bahkan korupsinya pun dijadikan pameran bagaimana masyarakat Indonesia. Mereka tidak pernah menikmati. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah lamatsubatu min indillahi khair, mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong orang munafik. Munafik, dia menjadi orang dolim. Menjadi orang dolim, hilangnya berkah, banyaknya ujian, dan dia semua mendapatkan azab dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terus terbimbing menjadi hamba yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.